sepanjang umur hidupku. Menyembahmu dan melayanimu sepanjang umur hidupku. Shalom, selamat datang dalam ibadah Gereja Mawar Sharon Jakarta. Bagi Anda yang beribadah secara onsite tidak perlu khawatir. Gereja kita tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan menerapkan protokol kesehatan agar setiap jemaat yang datang dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Anda dapat naik menuju lokasi gereja dengan menggunakan eskalator. Lift diprioritaskan bagi penyandang disabilitas. Setiap jemaat yang datang wajib memakai masker sesuai dengan aturan medis. Selama berada di ruang ibadah, Anda tidak diperkenankan untuk melepas masker, makan, ataupun minum. Mari persiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Setelah selesai ibadah jangan langsung pulang ya. Anda bisa mengambil waktu untuk saat teduh dan mempersiapkan persembahan sambil menunggu usher memberikan arahan untuk kita meninggalkan ruangan. Anda dapat memasukkan persembahan dalam amplop yang telah kami sediakan di kursi masing-masing dan memasukkannya di kotak persembahan yang telah tersedia. Atau Anda juga dapat memberikan persembahan secara cashless dengan melakukan scan QR Code yang tertera pada bagian belakang amplop. Setelah keluar ruangan ibadah, demi kenyamanan kita bersama, Anda diharapkan untuk langsung pulang dan tidak bergerombol. Gereja kita telah mempersiapkan yang terbaik untuk Anda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang saudara. Sekali lagi shalom. Berapa banyak Anda bersukacita ada di dalam rumah Tuhan, bisa melambaikan tangan. Firman Tuhan katakan, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." Ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, saya akan bersukacita atasnya. Dan kalau Anda bersukacita, bolehlah tularkan sukacita itu ke kanan kiri Anda. Berikan senyuman yang terbaik, katakan, "Saya senang Anda di sebelah saya." Saudara, di siang hari ini apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Bisa lambaikan tangan? Ya, ada di depan, selamat datang. Bisa tetap mengangkat tangannya karena ada tim usher yang akan memberikan form. Ya, bisa saya bantu posisi tangan saya. Ya, di situ. Bisa bantu disalurkan formnya. Apakah ada yang belum dapat form? Bisa mengangkat tangan. Baik, di form tersebut Anda akan isikan nama Anda, data lengkap Anda, dan setelah ibadah selesai, Anda bisa taruh, kembalikan ke kotak Connect Me yang ada di depan atau bisa berikan ke tim usher kami selesai ibadah. Dan kami ingin follow up Anda, kami ingin terhubung dengan Anda untuk mengajak Anda mengikuti komunitas rohani kita yang bernama apa saudara? Connect Group. Dan kita percaya kita bertumbuh di dalam Connect Group. Baik Bapak Ibu Saudara yang tadi mengangkat tangan, yang sudah dapat form, Anda tetap duduk saja. Sisanya mari kita bangkit berdiri, arahkan tubuh kita kepada mereka yang duduk. Dan kita mau berikan sambutan yang paling hangat dari Gereja Mawar Sharon dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang di Gereja Mawar Sharon Jakarta. Sukacita menyambut Anda. Silakan duduk kembali saudara. Gereja kita akan mengadakan CG Conference, yaitu sebuah konferensi di mana Tuhan akan mencurahkan isi hati dan strateginya untuk 2030.
mencapai 300 gereja lokal. Dan kita mengundang, saya menganjurkan Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung dalam kelompok sel, Anda yang melayani sebagai volunteer di pelayanan, Anda bisa bergabung karena acara ini akan dirayakan atau diadakan secara serempak dari seluruh Indonesia bahkan sampai luar negeri. Gereja Morsor yang ada, kita akan mengadakannya di tanggal 28 sampai 29 September di Surabaya Barat, yaitu di pusat dari gereja kita yang ada di Surabaya Barat. Karena itu catat tanggalnya, kalau saudara bisa persiapan cuti dari sekarang ini. Berikutnya adalah kita akan mengadakan My Spiritual Journey yang pertama, dan hari ini adalah hari pendaftaran yang terakhir. Kelas ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 April dan dilakukan secara online. Saudara, apakah My Spiritual Journey itu adalah sebuah kelas untuk membangun kita pengajaran dasar kekristenan, untuk membangun kehidupan rohani kita untuk menjadi kuat. Dan ikuti kelas-kelas berikutnya, ada MSC 2, ada MSC 3, dan saudara akan dituntun untuk saudara juga akan melayani bersama-sama di tempat ini, Anda menjadi pemimpin di tempat ini. Dan yang terakhir kita akan memberikan persembahan 2 kali, yang pertama adalah persembahan mingguan dan berikutnya adalah persembahan misi. Kita dapat memberikan persembahan melalui transfer, melalui mesin edisi yang ada di depan atau melalui amplop persembahan yang sudah disediakan. Mari kita pejamkan mata kita sebentar, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, buat siang hari ini kami bersyukur kami ada di tempat ini bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami percaya dalam pengurapan korporat Kau curahkan di tempat ini. Berkaryalah ya Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap hati kami, mengerjakan pemulihan, mengerjakan kebangkitan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mezbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Shalom jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Dia sumber kemenangan kita. Haleluya. Yes Tuhan. Mari dengan satu suara kita mau katakan, terbaik dalamku, tinggal di dalammu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
kita, bagi Allah kita yang dahsyat. Dia sumber kemenangan kita. Haleluya. Bila imanmu katakan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Sama-sama angkat tangan imanmu, katakan, Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yes, Lord. Oh, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yes, Tuhan. Kau sumber kemenangan kami, Tuhan. Kau kemenanganku. Oh, oh, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yes, Tuhan. Kau sumber kemenangan kami, Tuhan. Haleluya. Sama-sama berikan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita, sebagai sumber kemenangan kita. Haleluya. Kasihnya tak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yang percaya katakan haleluya. Yes, Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Oh, 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 begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Oh, tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Kami angkat iman kami, Tuhan. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Mari lambaikan tanganmu. Oh, betapa dalamnya, yes Tuhan, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti panggil namanya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Terima kasih Tuhan. Oh, besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Sekali angkat tanganmu. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa, yes Tuhan. Mari angkat pujianmu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia
Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru. Tiada berkesudahan, anugerah-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan. Musik memuji Tuhan. Let's go. Kasih setia-Mu tak berubah Tuhan, dari dulu sekarang selama-lamanya. Haleluya. Dengan imanmu katakan, oh tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Sekali lagi sama-sama kita angkat iman kita, angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Sama-sama katakan, oh betapa dalamnya, yes Tuhan, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya. Sebelum yang percaya di tempat ini, sama-sama naikkan pujian ini. Let's go. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya. Sungguh tiada seperti Kau Tuhan. Oh tiada seperti Kau. Sekali dengan imanmu katakan, oh tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, 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 oh. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Semua boleh sama-sama kita angkat tangan kita buat Tuhan. Kita mau katakan, dan oh betapa dalamnya, yes Tuhan, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Yes Tuhan. Sekali kita mau katakan pada Tuhan, katakan, dan oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, dan oh tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Ini iman kami Tuhan, katakan tiada seperti Kau Tuhan. Oh tiada seperti. Sekali dengan segenap hatimu katakan, oh tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan buat Allah kita, Allah yang setia. Haleluya. Coba Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Sungguh Kau baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Never fails me in all my days. I've been held in Your hands
so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Sing I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. Come on, let's sing it out. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sama-sama kita bagi berdiri di tempat ini, katakan, all my life, all my life, you have been so, so good. In every breath that I am able, the goodness of God. Come on, angkat hatimu, katakan, all my life, you have been faithful. Yes, Lord, yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, sing it out. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, Lord, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan, all my life. Dan hanya jemaat Tuhan yang nyanyikan ini, katakan, all my life. I will sing of the goodness
Sing, I will sing, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Dengan segenap hati kami mau katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Dengan segenap hatimu katakan, ku selalu pujimu. Kau memang Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Dengan segenap hati kami nyatakan Tuhan, yes Lord. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan, nyatakan dengan segenap hatimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. sekali lagi hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
kanda baya sande de 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 de. Kinda baya ramaya so. Na 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 na. Kinda baya rama kanda baya sande de de de. We worship you. Kiara la baya rana baya raba kanda bara baya raba kanda bara bakanda baya so. Syakanda bara bata kanda baya sande de 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 de. Kami menyembah, kami berserah, kami menyembah, kami berserah. Kita barana maya sande de 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 de. Syakanda barabata kanda maya raba kanda barabata kanda barabaka. Shina na 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 maya so. Kiara la baraba ya raba kanda barabata kanda barabata kanda maya sande de de. Kiara la 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 la. Kita baya raba kanda baya raba kanda barabata kanda baya raba kanda ma. Shina la 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 la. Mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, sembah Dia. Kita barabata kanda baya rabaka. Kami menyembah, kami berserah. Kita bayar rada bayar rada bayar rada bayar. Ini mereka bayar raba kanda bayar raba sande de 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 de. Kira rada bara 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 bara. Kita rabata kanda bara bata kanda bara raba ya sande de 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 kanda bara bata kanda. Kita bata kanda bayar raba kanda rabata nama nama ya se. Kita bara bata kanda bara bata kanda bara nama ya rada bata kanda bara nama kanda ba. Rest, rest. Find your rest in the presence of God. Rest, rest. Kita maya sande de 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 de. Kita pa 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 rana maya raba kanda bara bara bata kanda ba. Kita da 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 Di dalam hadirat-Mu ada ketenangan yang kami tidak bisa dapatkan dimanapun Tuhan. Tenanglah jiwa kami. Hai jiwaku, tenanglah. Syakanamaya. Be still and know that I am God, says the Lord. Tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan, kata Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar setiap jemaat-Mu tenang dalam hadirat-Mu. Di tengah badai sekalipun Tuhan kami tidak panik. Biarkan
pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami persembahkan di hadapan-Mu hari ini. Kami datang bukan hanya tubuh kami yang ibadah, tapi pikiran kami pun rest dalam hadirat-Mu. Jiwa kami pun rest dalam hadirat-Mu, apalagi roh kami bersekutu dengan roh-Mu Tuhan. Biar bukan hanya tubuh kami yang ada di ruangan ini nih, tapi jiwa kami, pikiran kami ada di tempat ini menanti-nantikan Tuhan. Pikiran kami tidak berkelana kemana-mana. Kalau begini bagaimana, kalau enggak begini bagaimana, nanti kalau begini bagaimana. Rest, kata Tuhan. Marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami berdoa Tuhan, tenangkan hati jemaat. Kalau Anda hari-hari ini kurang tenang, Anda boleh letakkan tangan di hati, saya mau doa sebentar. Bapa di dalam surga, kalau Kau melihat kehidupan kami, menilik kehidupan kami hari-hari ini, banyak hati yang tidak tenang. Kami sulit tidur, kami khawatir. Biar kami benar-benar mendapatkan ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Peace. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Dia. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu, kata Tuhan. Jamah hati jemaat-Mu Tuhan, tenangkan dengan tenang. Dengan tenang ya Tuhan. Tenangkan setiap gejolak yang ada di dalam pikiran dan hati kami. Kinabarana batakana barana batakana barana batakana bara batakana bara batakana bataka. Sikini birana barana batakana bara 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 bara. 1 menit. Bawa perkaramu sama Tuhan. Tuhan bilang, kalau ada yang khawatir, nyatakan di dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Ambil waktu sebentar. Hamba-Mu berdoa apa yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Apa yang membuat mereka tidak tenang tidak terjadi. Di dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Hamba-Mu berdoa, jemaat punya damai, punya ketenangan yang dari surga turun atas tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah. Berbicara kepada kami sesuatu yang bisa jadi bukan apa yang ingin kami dengar, tapi apa yang perlu kami dengar. Karena Engkau yang lebih mengenal kami daripada siapapun dan apapun juga. Kenali jalan-jalan hidup kami, semuanya terbuka di hadapan-Mu. Biar firman membangun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan sebelum duduk. Kalau Anda datang dengan keluarga atau sahabat, please kasih pelukan sebentar. Bilang, God loves you. Ya, tepukan di bahu. Oke. Setelah itu silakan duduk semuanya. Shalom. Saya senang sekali bisa hadir sama-sama. Kita belajar firman Tuhan sama-sama. Firman Tuhan siang hari ini, ibadah yang ketiga. Iman seorang yang tidak muda lagi. Langsung semua merasa, wah salah datang jam ibadah. Kita kan masih muda. Nanti ibadah 4, iman seorang yang punya posisi. Ibadah 5, iman yang seorang yang bukan pemain utama. Kesemuanya hatinya adalah mengajarkan kepada kita untuk punya iman yang tidak egois. Karena iman yang bisa memindahkan gunung adalah iman yang tidak egois. Iman yang tidak berpusat kepada diri sendiri. Kita lihat satu firman Tuhan.
tentang Musa ya. Kita buka sama-sama di Ulangan 34 ayat yang ke-7, akhir hidup Musa. Dikatakan begini, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ini rangkuman ya bagaimana Musa mati, 120 tahun. Dan ketika ia mati matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Pasti itu karena sesuatu di dalam dirinya Musa yang terus berapi-api gitu ya. Kejadian 6 ayat 3 dengan cepat aja bisa dimunculkan di depan. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi sejak air bah, manusia udah enggak lagi 500 tahun, 600, 900 gitu ya. Tapi dibatasin umurnya cuma 120. Makanya Musa ini waktu itu juga ngalami nih, dia cuma 120, Yosua 110. Kalau kita sekarang ya bisa dapat angka 100 aja puji Tuhan, mungkin karena makanan dan lain-lain ya. Umur kita tidak sepanjang itu ternyata. Kalau dalam hidupnya Musa, saya bisa membaginya dari apa yang Alkitab katakan menjadi 3 periode. 120 tahunnya Musa itu, umur 0 sampai 40 tahun, kalau Musa ini dinamika kehidupannya per 40 tahun. 40 tahun pertamanya Musa itu dihabiskan menjadi pangeran Mesir. Singkat cerita udah tahu ya ceritanya ya, yang sempat dihanyutkan ke sungai, terus diambil putri Firaun, menjadi pangeran Mesir, belajar segala sesuatu kehidupannya enak gitu ya. 40 tahun kemudian Musa membela bangsanya, dia bunuh orang Mesir yang mengganggu bangsanya, tapi ternyata waktu itu dipikirnya orang Israel akan senang karena dia membunuh orang Mesir, tapi ternyata orang Israelnya enggak terima. Dia enggak dianggap sebagai penolong. Singkat cerita, ketahuanlah bahwa dia membunuh orang Mesir, dia kabur dari Mesir, masuk ke babak kedua kehidupannya, dari umur 40 sampai kira-kira umur 80, dia dikatakan menggembalakan kambing domba mertuanya. Sampai kemudian umur 80 tahun, Musa mendapat panggilan dari Tuhan lewat semak belukar yang tidak terbakar walaupun menyala untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sampai akhir hidup dia. Hampir hidup Musa sampai akhir hidup Musa, begitulah 40. Nah, ini Musa gitu ya. Dengan umurnya aja yang waktu 80 tahun dipanggil untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Saya tahu tidak mudah buat Musa. Kenapa? Karena sudah ada 40 tahun yang isinya adalah keluarga, mertua, membantu mertua. Bayangin, sesuatu yang sudah dilakukan berulang-ulang selama 40 tahun. Sudah jadi sesuatu yang settle, benar ya? Sesuatu yang sudah terbiasa. Tidak mudah untuk Musa menjawab iya kepada panggilan dalam melayani Tuhan. Paling tidak dari sini kita bisa belajar begini. Tidak pernah ada kata terlambat dalam melayani Tuhan. Berapapun usia Anda hari ini, Anda tentu saja mungkin belum setua Musa. Adakah yang umurnya 80? Belum. Kita semua masih di bawah 80, tapi kalaupun ada yang usianya 80, tetap pemakaian Tuhan mau. Ada pemakaian Tuhan untuk setiap Anda. Makanya gereja kita ini lagi on fire-nya, lagi semangat-semangatnya. Punya visi untuk generasi senior kita. Kemarin baru worship night senior ya. Saya cerita ya, saya enggak pernah lupa pemandangan yang saya lihat waktu senior conference. Itu oma opa itu loh, maju altar-call itu loh. Bisa berlutut. Saya tuh sampai khawatir nanti berdirinya ya apa ya emak-emak ini sama engkong ini ya. Duduk berlutut dalam waktu lama, nangis di hadirat Tuhan. Minta pemakaian Tuhan. Saya mikir Tuhan teruslah urapi gerejamu jadi seperti ini. Saya itu kalau lihat orang senior waktu itu, saya tuh lihat masa depan. Satu hari saya akan menua seperti itu. Kita akan menua seperti itu.
Justru ketika orang senior ini, orang-orang usia senior ini, oma-oma ini nari-nari, opa-opa ini melayani Tuhan. Saya tuh seperti lihat masa depan. Di gereja ini ada tempat, bahkan nanti ketika usia lanjut pun ada tempat untuk melayani Tuhan. Seperti itu rasanya melihat orang tua yang melayani Tuhan. Tapi ada juga dari peristiwanya Musa ini selain tidak ada kata terlambat dalam melayani Tuhan, termasuk ketika setelah melalui masa transisi, seolah-olah ada waktu di mana hidupnya Musa ini seperti tidak berdampak apa-apa. Ya waktu dia ini sama mertuanya untuk mengembalakan domba itu, kelihatannya seperti hanya fokus kepada karirnya, kehidupannya secara pribadi. Tapi tetap kok Tuhan itu bisa panggil untuk melayani lagi. Ada masa transisi, orang tuh kadang ada musimnya. Oh baru masuk pekerjaan baru, oh pindah kota. Oh biasanya dulu kuliah, Army of God, pelayanan, menangkan kampus. Wah semangat hati untuk jiwa-jiwa begitu kuat, nangis untuk jiwa-jiwa. Pindah kota, jadi anak pro-M, barusan bekerja, nangisnya lihat bill. Aduh ini billnya kok gede banget gitu ya. Kadangkala kesibukan-kesibukan yang seperti itu mengikis perasaan-perasaan dulu dengan Tuhan itu seperti apa. Lalu kita berpikir, oh seperti Musa, ya sudah berarti hidup saya ya udah begini-begini aja. Sampai semak belukar itu terjadi. Menyala lagi, ada panggilan lagi untuk Musa. Itu pun Musa bukannya yang begini. Bayangin ya, bisa bayangin jadi seorang Musa. Waktu dia jadi pangeran Mesir, menyala-nyala cintanya sama bangsanya. Tidak terima lihat orang Israel hajar bangsanya. Jiwa mudanya bangkit, aku pembela bangsaku gitu ya. Terus tiba-tiba kabur jadi pelarian, normal hidupnya. Terus tiba-tiba semak menyala. Terus Tuhan bilang, aku mau utus kamu untuk bebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita pikir Musa akan langsung, yes sudah saya tunggu-tunggu 40 tahun akhirnya. Ayo Tuhan, gimana caranya? Ya enggak lah. Musa itu sama kayak kita. Kita lihat ya, fase-fase kehidupannya Musa. Bisa jadi beberapa dari kita masih ada di fasenya Musa yang pertama ini. Ada juga di antara kita yang sudah di fase Musa yang kedua ataupun yang ketiga. Kita lihat fase yang pertama itu apa? Kalau misalnya kita lihat dari keadaan Musa, itu adalah fase yang saya katakan sebagai menang atas diri sendiri. Ini saya lihat kayaknya banyak orang-orang yang semangat ini, usianya kayaknya nggak jauh beda sama saya. Boleh ya diulangi sama-sama, menang atas diri sendiri, 1, 2, 3. Fase pertama ini menang atas diri sendiri. Menang atas diri sendiri ini paling tidak saya temukan ada 3 kemenangannya Musa di fase awal. Yang pertama yaitu Musa ini menang dari meragukan diri sendiri. Kita lihat di Keluaran 3 ayat 11. Jawabannya Musa itu kepada Tuhan. Waktu Tuhan bilang, aku mau utus kamu. Musa tuh bilang gini. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itu loh kadang responnya kita. Kalau ada orang yang bilang kepada kita, Tuhan mau pakai kamu besar loh. Tuhan mau pakai kamu di tempat kerjamu. Tuhan mau pakai kamu menangkan kampusmu. Tuhan mau pakai kamu untuk perusahaanmu. Tuhan mau pakai kamu untuk keluargamu. Kemudian Musa punya jawaban, siapakah aku ini? Bukan siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Bukan itu, tapi benar-benar siapakah aku ini Tuhan. Artinya gini loh, kok bisa aku ya Tuhan, kok bisa aku ya? Aku nih siapa sih? Kayak gitu. Jadi dia meragukan dirinya sendiri. Tapi kita lihat, Tuhan itu enggak pernah jawab. Kamu itu kan dulu sudah tak selamatin dari sungai kan. Kamu itu memang sudah disiapin. Waktu itu kamu itu yang waktu bunuh itu memang kamu tak tunggu 40 tahun. Biarin kamu gembalakan domba dulu, sekarang nih waktunya. Tuhan tidak bertele-tele. Tuhan menjawab pertanyaan Musa tentang siapakah aku dengan menjawab siapakah Tuhan. Waktu kita
meragukan diri sendiri itu karena kita terlalu fokus sama diri sendiri. Tapi kalau detik kita bisa fokus sama Tuhan, kita itu jadi tiba-tiba muncul sebuah keyakinan bahwa bukan aku yang penting, bukan aku yang bisa atau enggak bisa, tapi siapa yang mempercayaiku. Musa ini yang mempercayai adalah Tuhan. Makanya Tuhan jawab begini di ayat berikutnya, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Tuhan bilang, katakan kepada mereka bahwa aku adalah aku yang mengutus kamu yang nanya siapa kakak aku. Aku adalah aku, Yesus adalah Tuhan, cukup. Dan Yesus adalah Tuhan yang mau berpartner dengan manusia di hidup ini. Tuhan itu sebenarnya bisa pakai malaikat tapi dia tidak mau. Tuhan itu lebih bangga pakai manusia. Rugi kalau kita hidup untuk diri sendiri. Tuhan mau kita hidup bareng Tuhan, bersama Tuhan, untuk Tuhan. Yang kedua, Musa menang atas diri sendiri itu apa? Yang pertama menang dari meragukan diri sendiri, yang kedua menang dari traumanya. Lihat ya, ayat keempat, jadi ini lanjutan nih ceritanya, habis ngomong siapakah aku? Tuhan sudah jawab, Musa masih ngomong lagi, perhatikan. Di sini kita bisa lihat trauma itu masih ada. Keluaran 4 ayat 1, lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mau mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Kok bisa dia langsung punya pikiran itu? Ya karena 40 years ago dia pernah menjadi heroik, ternyata tidak dihargai sama sesama bangsa Israel. Siapa kamu? Kamu mau jadi pahlawan kami, tak? Waktu itu Musa langsung flashback ke memori itu. Dan sekali lagi Tuhan menunjukkan penyertaannya dengan memakai apa yang ada pada kita. Apa yang masih ada sama kita. Kalau waktu itu Tuhan langsung bilang, kamu punya apa? Tongkat. Ya udah, tongkat itu nanti yang akan dipakai untuk menunjukkan keajaiban. Bahwa nanti akan ada peristiwa begini yang ajaib untuk menunjukkan bahwa aku menyertai. Ya kan? Lalu apa yang ada pada kita? Walaupun kita itu pernah dalam masa yang ya biasa-biasalah, sudah gak terlalu sungguh-sungguh sama Tuhan lah, sudah sibuk gitu. Tapi lihat ya, apa yang ada pada kita itu adalah sebuah tanda. Contoh, apakah masih ada teman yang cari kita? Minta kita doakan mereka. Apa masih ada teman atau keluarga yang curhat masalahnya sama kita? Mereka kok enggak datang ke psikiater tapi datang ke kita? Itu karena mereka tahu ada urapan Tuhan di hidup kita yang bisa berguna untuk hidup mereka. Jangan bilang kita tidak punya apa-apa. Minimal kita masih punya tongkat. Mungkin kita pernah sudah bangun pelayanan sampai satu titik tidak dihargai. Atau kita sudah pernah bangun pelayanan tiba-tiba satu titik tutup. Kita pernah bangun sesuatu pelayanan tapi tiba-tiba tidak ada yang dukung. Lalu kita berkata, oh ya sudah, berarti saya sudah tidak lagi dipakai Tuhan. Tuhan tidak pernah menghentikan pemakaiannya dalam diri anak-anak Tuhan yang waktu muda pernah bilang, Tuhan pakai aku. Saya percaya, sungguh saya percaya, pemakaian Tuhan atas kita itu berhentinya ketika kita menutup mata di akhir hidup kita. Selama kita belum menutup mata, pemakaian Tuhan itu tidak akan berhenti. Musa ini trauma, tapi dia menang. Ya sudah, dia nggak ungkit-ungkit lagi tentang itu. Tapi ada lagi area yang ketiga, yaitu menang atas kekurangannya. Sebenarnya Musa menang itu bukan karena Musa loh, lihatin. Musa itu menang karena Tuhan. Tuhan yang tidak nyerah sama Musa. Tuhan dalam case ini stubborn. Dalam memilih Musa. Saya kalau sudah jadi Tuhan ya, satu kali sudah dibilangin begitu, masih bilang lagi. Tapi nanti kalau mereka nolak gimana? Ya udah bilang begini, nanti kamu dikasih tanda ajaib. Masih ngomong lagi, ngasih alasan. Kita sudah mikir, ya sudah kalau kamu tidak mau cari orang lain. Tapi Tuhan enggak.
Bayangin ya, Musa itu ngomong gini di ayat yang ke-10 pasal 4. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Kekurangannya jadi alasannya. Dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepadaku pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Lalu Tuhan itu sudah bilang, siapa yang ciptakan lidah, siapa yang ciptakan kata-kata. Ayo sudah disemangati sama Tuhan. Tuhan bilang, pergilah aku menyertai lidahmu. Mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Dasar si Musa ya. Masih ngomong lagi, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Waduh, Tuhan itu panjang sabar ya. Sudah dialog begitu panjang dengan Musa. Musa bilang, ya Tuhan utus aja lah yang lain. Tapi Tuhan tuh teruji panjang sabarnya. Saya bisa rasakan hati Tuhan kepada setiap Anda satu demi satu. Tuhan akan mengejarmu. Anda mau pakai alasan apa saja untuk menghindar dari pemakaian dan pemilihan Tuhan. Tuhan tidak akan melepaskan ya. Lalu dikatakan begitu, bangkitlah murka Tuhan kepada Musa. Lalu berfirman, bukankah di situ ada Harun orang Lewi? Itu kakakmu, aku tahu dia tuh pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau ia akan bersuka cita dalam hatinya. Ya sudah, kamu gak sendirian, nanti Harun pergi sama kamu gitu ya, kurang lebih kalimatnya gitu. Walaupun kita itu sudah, gak punya kemampuan apa segala macam, Tuhan tuh waktu kita suruh kita pelayanan, Tuhan tuh gak suruh kita jadi solo atau jadi one man show. Tuhan tuh selalu letakkan kita dalam sebuah komunitas yang akan mendukung kita dalam pemakaian Tuhan. Tuhan kasih Harun, ya sudah berangkat. Nah di fase yang satu ini, jangan berlama-lama. Kalau misalnya kita tahu kita tuh mau dipercaya dari sponsor naik CGL, dari CGL sudah waktunya naik coach. Mungkin fasenya kayak Musa ini, pasti jarang banget anak Tuhan tuh semuanya rendah hati. Begitu dipercaya, jarang ada yang bilang, puji Tuhan untuk kepercayaan ini. Ayo, pasti semua bilang, gak bisa, gak berani, takut. Gak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Musa cepet selesai di fase 1. Menang atas diri sendiri. Amin. Ya. Dan fase yang kedua, Musa mulai menghidupi panggilannya. Di fase ini bertumbuhlah di ladang Tuhan. Bukan hanya menang atas diri sendiri, tapi mengalami pertumbuhan di ladang Tuhan. Ladang Tuhan ini agak tricky memang. Tuhan tuh sebenarnya waktu panggil kita untuk aktif melayani gitu ya. Tujuannya tuh sebenarnya adalah pertumbuhan iman kita. Waktu kita itu doakan orang lain, kita itu semakin bertumbuh. Tapi kalau kita tidak jaga hati sungguh-sungguh di dalam ladang pelayanan ini, justru ladang pelayanan ini bisa jadi kuburan iman kita. Musa ini bertumbuh di ladang Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan Anda yang sudah melayani Tuhan? Tinggi, bangga dong. Wow, berarti sisanya tuh masih fase 1 ya? Oh no, ayo. Kalau dulu Anda pernah melayani, anggap aja hari ini Tuhan pakai saya untuk memanggil Anda kembali melayani. Kalau Anda sudah melayani, bertumbuhlah di ladang ini. Apapun tantangannya, apapun kendalanya, jangan berhenti karena kalah. Apa yang kita mulai dengan roh, jangan akhiri dengan daging. Jangan keluar dari pelayanan karena kecewa. Jangan keluar dari pelayanan karena bosan. Karena di tempat inilah Tuhan akan membawa kita bertumbuh. Musa, ini agak geli ayat-ayat yang kita akan baca sebentar. Musa itu bertumbuh. Musa itu pimpin orang. Awal-awal itu terasa jadi beban. Kita baca ya kalimatnya Musa ya.
agak panjang, tapi coba ya kita bayangkan posisinya Musa waktu itu ya. Ada dua contoh ayat perikop ya. Bilangan 11 ayat 11 sampai 15, itu adalah waktu di mana bangsa Israel itu sudah dapat mana. Dapat roti dari surga, mereka makan mana. Tapi tiba-tiba mereka nangis. Ingat bombay, ingat bawang dari Mesir. Lalu mereka itu minta daging sama Musa. Lalu kurang lebih Tuhan marah gitu sama bangsa Israel. Nah, waktu Musa lihat Tuhan marah sama bangsa Israel, Musa jadi marah sama Tuhan gitu ya. Jadi ini kalimatnya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh? Memangku anak yang menyusu berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Perhatikan, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu supaya aku tidak harus melihat celakaku. Wow. Musa ini benar-benar stres karena pekerjaan Tuhan. Dia tidak kuat. Pelayanannya tuh jadi sebuah beban. Kalau hari-hari ini mulai ada pelayanan, tanggung jawab, menggembalakan, memuridkan sekelompok orang dalam CG dan lain-lain, tiba-tiba terasa seperti beban. Tidak apa-apa, berarti kita sudah on the right track. Karena di dalam pertumbuhan harus ada yang namanya transformasi. Awalnya terasa jadi beban. Tapi ketika kita mengalami pertumbuhan, Tuhan akan tambahkan hikmat. Tuhan akan tambahkan strategi. Tuhan itu melatih kita. Orang yang melayani Tuhan tidak akan jadi anak manja. Orang yang melayani Tuhan itu dilatih sama Tuhan. Bukan pelayanan yang dibuang, tapi demi pelayanan kamu akan mengatur waktumu dengan sangat baik. Anda akan menjadi begitu efektif dalam pekerjaan, Anda tidak akan bertele-tele, Anda akan jadi tepat nilai orang, belajar cepat nilai orang. Karena Anda berdoa, Tuhan saya mau tetap punya waktu untuk melayani. Bukan pelayanannya, pekerjaan Tuhannya yang kita singkirkan. Karena saya mau fokus ke sini, bukan seperti itu. Memang pelayanan yang Musa emban ini seperti beban. Malah ada istilah pak pengasuh. Musa bilang sama Tuhan, saya ini bukan pak pengasuh. Tapi Anda akan lihat Musa yang di awal perjalanannya begitu berat sampai minta dibunuh aja sama Tuhan. Kita enggak ada ya, pekerjaan Tuhan tuh paling-paling ya bikin kita capek aja, tidur lebih malam, kurang tidur aja lah. Enggak pernah sampai pelayanan kita tuh minta lebih baik kita enggak usah hidup, enggak pernah. Tuhan tuh enggak pernah kasih pelayanan seperti itu. Tapi lihat ya, dalam pertumbuhannya, Musa bertumbuh di ladang Tuhan, Musa punya sikap hati yang berbeda. Kalau sebelumnya menganggap pelayanannya orang-orang yang dia layani ini sebagai beban, setelah peristiwa lembu emas, kita lihat kata-katanya Musa ya. Keluaran 32, 30 sampai 34, perhatikan. Kita akan lihat kontrasnya dua perkataan Musa ini. Keesokan harinya, berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Karena mereka habis bikin lembu emas, menyembah lembu emas ya. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Iya kan ya Tuhan ya? Bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis.
Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi sekarang pergilah, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Bisa lihat perbedaannya? Ketika seseorang bertumbuh di ladang pelayanan Tuhan, hatinya akan lebih cinta kepada manusia. Hatinya akan lebih punya belas kasihan kepada orang. Di masa-masa Musa tidak cinta bangsa Israel. Bangsa Israel jadi beban buat Musa. Tapi di akhir pelayanannya, dia begitu mencintai bangsa Israel. Sampai berani minta sama Tuhan, hapus namaku dari kitab kehidupan kalau engkau tidak ampuni mereka. Pekerjaan Tuhan akan memberikan sebuah perbedaan besar di hidup kita. Kita tidak akan hidup untuk diri sendiri. Kita tidak akan beriman nangis hanya untuk diri sendiri. Pelayanan ini begitu berharga, mengajarkan untuk kita nangis doa untuk orang lain. Pelayanan ini bisa mengajarkan kita untuk berdoa untuk orang yang sakit seperti saudara kita sendiri yang sakit, padahal ini orang bukan siapa-siapanya kita. Pelayanan ini memberi nilai tambah, mengembalikan kita menjadi manusia yang berarti. Rugi kalau kita buang pekerjaan pelayanan Tuhan hanya karena kita kesibuk ataupun karena kecewa. Tuhan akan bangkitkan generasi anak-anak baru untuk melayani. Makanya yang sekarang sudah melayani setia. Karena selain kita sendiri bertumbuh dalam pelayanan, kita jadi yang dulunya egois jadi lebih care sama orang. Yang dulu kurang sabar jadi lebih sabar karena melayani. Kalau misalnya dikasih kesempatan orang-orang pelayanan kesaksian, tidak ada satupun yang berkata, nyesel saya melayani. Tidak ada, semuanya pasti akan bersaksi bagaimana pelayanan itu mengubah kehidupan. Bukan pelayanan ini yang butuh jemaat, karena kurang volunteer. Tapi jemaat yang butuh pelayanan, karena pelayanan menjaga kehidupan jemaat, membangun kehidupan jemaat. Doa saya semua jemaat gereja Mawar Sharon, bukan hanya orang family, bukan hanya orang senior, bukan hanya Army of God, tapi termasuk anak-anak kecil, semuanya melayani Tuhan. Amin. Jangan berhenti, karena di fase yang ketiga, yaitu mengurapi generasi penerus. Tuhan bilang sama Musa begini, di Ulangan 1 ayat 38, Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka masuk negeri itu. Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Walaupun memang Musa nggak sampai masuk tanah perjanjian ya. Tapi paling tidak Musa tidak punya skandal dalam kehidupannya. Mencuri, menipu, tidak taat sama firman Tuhan dan lain-lain. Tuhan masih percayakan Musa untuk mengurapi penerusnya yaitu Yosua. Disuruh tumpang tangan, memberi semangat, melanjutkan tongkat estafetnya. Misalnya memang kita bukan lagi pelayan utama, karena sudah muncul ya, contoh kalau di kakak-kakak Eagle Kids sekarang pelayanan kami itu, yang pelayanan PAW itu memang lebih banyak yang muda-muda karena butuh hafalkan gerakan dancer. Jadi kakak-kakak yang sudah lebih berusia, memang sudah tidak bisa memaksakan diri lagi, pakai kostum-kostum atau apa, terus kemudian nari-nari ya memang sudah tidak bisa. Tapi mereka mulai naik jadi mentor, pelayanan di CG, jadi CGL, jadi coach. Kalau kita pindah musim dalam pelayanan, itu tidak sama dengan kita berhenti.
Saya bangga sekali dengan hamba-hamba Tuhan di Gereja Mawar Sharon. Posisi bukan segalanya buat kita. Fungsi ya. Saya lihat di satu kota, sebelumnya beliau adalah gembala di salah satu kota. Tapi kemudian ada new season, dia ditarik kembali ke regional. Jadi orang GA di regional. Waktu saya datang ke sana, saya lihat bapak yang sebelumnya adalah gembala ini mengatur parkiran mobil supaya jemaat itu bisa mudah. Dia tidak menerima perlakuan jemaat seperti yang dulu dia terima waktu jadi gembala. Tapi bapak ini benar-benar meninggalkan sebuah teladan. Saya bisa ngomong sama anak muda di sebelah saya yang lagi nunggu. Saya bilang, bapak ini dulu gembala. Kaget dia. Loh, kenapa kak? Sekarang kok lagi ngatur-ngatur parkir? Bukan karena skandal. Tapi karena memang new season. Sekarang lagi perintisan, tapi sambil nunggu perintisan, ya dia bantu apa yang dia bisa bantu di kota regionalnya. Saya bisa wariskan nilai yang berharga dengan sebuah teladan dari bapak ini. Di gereja kita banyak orang-orang mulia seperti itu. Kita punya banyak teladan, orang-orang dewasa, orang-orang lanjut usia. Yang terus melayani Tuhan dengan setia sampai akhir. Gak peduli posisinya apa, masa transisi. Tuhan ingatkan kepada saya untuk ibadah 3. Jangan hilang di masa transisi. Kalau Anda baru datang ke kota Jakarta untuk bekerja, karena pindah tempat pekerjaan, atau Anda kuliah atau apa. Atau Anda baru pindah musim kehidupan, dulu Anda single, sekarang Anda sudah punya pasangan. Atau Anda punya musim kehidupan yang baru, sekarang dikaruniai anak. Jangan hilang di masa transisi. Oh enggak hilang kok kak, saya tetap ibadah, saya jemaat biasa. Di gereja Mawar Sharon tidak boleh ada satupun jemaat jadi jemaat biasa. Karena Tuhannya kita Tuhan yang luar biasa. Maka jemaatnya semuanya luar biasa. Amin. Anda ada di mana saat ini? Saya mau panggil Anda kembali. Ini gak ada servolution, oke? Saya nggak sedang lagi buka servolution ataupun apapun. Saya nggak ngomong posisi pelayanan departemen atau apa, bukan. Kalau Anda nggak bisa pelayanan departemen, Anda pelayanan di CG pun itu pelayanan. Tapi Anda ini yang tahu. Anda ini memproposkan diri kepada Tuhan, minta pemakaian Tuhan, atau Anda ya bahasa Jawanya tuh, ya sorry ya, Anda mungkin nggak ngerti, lempeng-lempeng aja. Ya udahlah. Gak berani yang terlalu gimana lah, yang biasa-biasa aja. Gak ada, tidak ada. Di rumah Tuhan di tempat ini, tidak ada yang biasa-biasa. Nanti waktu Anda melayani Tuhan, warisan Anda yang paling mulia yang Anda bisa tinggalkan kepada anak Anda nanti, bukan sejumlah uang sertifikat rumah atau apapun. Tapi hikmat, wibawa, pengurapan. Yang itu Anda dapatkan ketika Anda melayani Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa. Ada satu lagu yang saya ingin kita nyanyikan sama-sama. Ini bukan lagunya Army of God, oke? Ini justru lagunya kita yang sudah di atasnya Army of God. Kalau anak muda, ada yang namanya midlife crisis. Umur 20, 30, ketika mereka tuh sudah lulus kuliah, bingung mau ngapain. Tapi, itu quarter life crisis. Tapi kalau kita yang sudah 35, 40, 50, bahkan sampai ke 60, itu kalau orang dunia bilang ada yang namanya midlife crisis. Ketika kita itu mulai menilai berharganya kita dari pencapaian kita. Ketika kita sudah kerja bertahun-tahun, kemudian kita bandingkan dengan orang yang seusia dengan kita, dia sudah punya apa, saya belum punya. Atau dia sudah punya apa, saya belum apa, dia sudah ada di posisi apa di pekerjaan, saya masih di posisi apa. Justru, saya doa ya, pemakaian Tuhan yang luar biasa, itu juga ada di usia 40 tahun ke atas ini. Waktu di masa dimana Anda tuh sibuk-sibuknya pelayanan,
di tempat kerja Anda tuh sibuk-sibuknya kerja, lagi dipercayanya karena bos kan gak mungkin percayain fresh graduate. Bos pasti percayain kita yang sudah 10 tahun, 15 tahun punya reputasi. Tapi di masa itu jangan jadi terhilang dalam kerajaan Tuhan. Jangan sibuk di dunia pekerjaan tapi nganggur secara rohani. Iman cuma dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, padahal imanmu itu begitu berharga bisa dipakai untuk memenangkan orang lain. Saya mau tantang Anda, umur 40 tahun ke atas, layani Tuhan like never before. Jangan pernah bilang, oh ya dulu waktu masih kuliah pelayanan, karena masih punya waktu. Kalau dulu melayani dari kelimpahan waktu, sekarang melayani dari keterbatasan waktu. Anda umur 50 tahun, sudah settle, anak sudah besar, 60 tahun. Ada visi GMS senior di tempat ini untuk Anda. CGL berikutnya, 55 tahun ke atas. Siapkan dari sekarang. Jangan seperti Musa yang bilang, aku ini siapa? Aku ini tidak pintar bicara. Ya wajar ya, Musa umur 80 tahun kayak gitu. Tapi Anda belum 80 tahun. Selesaikan cepat masa ini. Minta lagi pemakaian Tuhan. Amin. Ya, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. God of my youth, I remember your call on my life took me on. Your love has seen me through all my days. I stand here by your grace. On this mountain, I've written my life. Tell the story I have with you, my Lord. I want the world to know God of my forever. Forever run with you, my life is saving the price, your sacrifice within my soul. God of my forever. Forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Saya kasih terjemahan sedikit lagu ini. Lagu ini bilang, Tuhan itu kita kenal sejak masa muda. Tapi walaupun kita sekarang sudah tidak muda lagi, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Itu artinya, God of my youth, I remember. Tuhan yang pakai kita di masa kita muda adalah Tuhan yang rindu memakai kita di masa kita sekarang ini. Kalau di depan nanti ada altar. Untuk Anda yang mau melayani Tuhan lagi, enggak harus sekarang tiba-tiba ada yang datang datain Anda terus Anda dikejar-kejar, enggak. Kalau Anda memang rindu dipakai Tuhan, Tuhan akan buka jalan untuk Anda. Anda akan menanti-nantikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Tapi yang penting Anda komit dulu, mau dulu. On this altar, I've written my life. Di altar ini nanti akan menjadi awal, bukan cuma cerita masa lalu bagaimana Anda dulu melayani Tuhan. Wah, dulu semangat jemputin jiwa-jiwa. Aduh, dulu kesaksian gedor-gedor pintu dari pintu ke pintu bagi traktat. Tapi akan ada story baru perjalanan Anda dengan Tuhan di dalam periode kehidupan Anda berikutnya. God of my forever.
Bedanya kita melayani di masa muda sama kita melayani sekarang apa? Kalau dulu kita melayani di masa muda, ya kita benar-benar punya lebih banyak waktu ya. Kita melayani. Ya bonusnya dapat jodoh ya di pelayanan ya. Tapi sekarang waktu kita punya anak bedanya apa? Kita melayani, ada pasangan mata anak-anak yang melihat kita melayani. Itu yang akan jadi warisan tak ternilai. Anak muda lihat, papaku 60 tahun melayani Tuhan. Opaku 70 tahun melayani Tuhan. Itu akan jadi sebuah legacy yang tidak terlupakan. Forever we will sing. Our greatest honor will always be serve my Lord and King. Kehormatan terbesar kita sebagai orang percaya di muka bumi ini adalah dibolehkan melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagi lagu ini. Siapkan hati, saya akan buka altar ini untuk Anda. Khususnya 40 tahun ke atas yang mau dedikasikan hidup melayani Tuhan. I remember your call on my life took me over. Your love has seen me through all my days. I stand here by your grace. I come. Thank you for being a good example. On this altar, I Terima kasih sudah jadi teladan. Saya belum buka altar call tapi ibu ini sudah maju. Karena rindu melayani Tuhan. Tuhan hamba berdoa. Pakai ibu ini ya Tuhan. Urapanmu turun atas ibu ini Tuhan. Urapanmu turun atas ibu ini Tuhan. Dia akan menangkan keluarganya. Dia akan menangkan teman-temannya. Dia akan menampung pemakaian Tuhan. Receive the anointing in Jesus. Maju, yang lain maju. Jangan hilang di masa transisi. Jangan tukarkan pemakaian Tuhan. Dengan apapun juga. Kita bara-bara-bara-bara-bara raba sangerere. Iya bara-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 bara. Ada yang maju angkat tangan. Ada masih sama kuat kata Tuhan. Ada masih sama kuat. Tuhan yang melihatmu di masa mudamu. Pandangan matanya tidak pernah berubah. Melihat rambutmu memutih. Kita bayar raba-raba. Urapanmu turun di dalam nama Yesus. Bangkitkan generasi 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun di gereja ini. Yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kira bayar rabase. Kita bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Syakada bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. God of my forever. God of my forever. Forever I'm with you. My life is living the priceless sacrifice.
orang yang sebelumnya, ini bukan bermaksud apa ya, tapi Anda bukan dari kecil ada di gereja ini atau dari muda ada di gereja ini. Anda baru saja bergabung di gereja ini. Di gereja lama Anda melayani Tuhan. Mungkin waktu itu masih muda. Tapi kemudian something happen. Kemudian Anda berkata, saya tidak mau lagi melayani. Dengarkan. Di rumah Tuhan, di tempat ini, Tuhan memanggil Anda sekali lagi. Ada sebuah pengurapan yang menyertai Anda waktu Anda melayani dengan begitu polos dan sukacita waktu itu. Dan Tuhan belum ambil itu dari hidup Anda. Tuhan mau pakai Anda juga di tempat ini. Kalau itu Anda, doa ya. Tuhan mau pakai Anda, oke? Anda gak usah maju. Anda doa aja. Yang kedua, Anda yang berasal dari kota kecil. Tapi Anda tiba-tiba ada di kota Jakarta yang begitu besar. Dan Anda merasa, saya begitu kecil. Dampak apa yang saya bisa buat oleh seorang seperti saya? Bahkan saya ini ikut orang. Kadang mau ke gereja aja tergantung dapat izin atau enggak. Gimana saya bisa melayani? Dengar, asal hati Anda rindu saja, He will open the way for you. Waktu itu terjadi, ingat baik-baik. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita angkat tangan sekali lagi, sembah Dia. Oh, God of my forever, forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice within my soul. God of my forever, God of my forever, and forever I will sing. Jemaat saja nyanyikan. Amin. Materaikan firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. God of my forever, and forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice within my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor serve you, Lord. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Katakan sama-sama, my greatest honor. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami ya Tuhan.
Ketika dunia ini membutuhkan anak-anak terang, anak-anak Allah dinyatakan. Tuhan, Kau menemukan di tempat ini ya Tuhan. Keluar dari bangunan ini sungguh-sungguh nyata anak-anak terang akan dinyatakan. Kau nyatakan pemakaian Tuhan yang semakin besar sempurna dalam setiap hamba-hambamu, para umatmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan doa untuk persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Tuhan, kami bersyukur, kami mendapat kesempatan, kami menabur ya Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Apa yang kami berikan kepadamu ya Tuhan, ini sebagai bentuk penyembahan kami kepadamu. Kami memberi bukan karena kami takut dikutuk Tuhan. Justru sebaliknya Yesus, kami tahu Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Untuk itu ya Tuhan, ini bentuk pemberian kami, biar ini dikelola untuk perkembangan kerajaan surga melalui gereja Tuhan yang Kau pakai di tempat ini ya Tuhan. Akan berdiri gereja-gereja lokal baru di sekitar Jabodetabek, dan banyak jiwa dipulihkan, banyak orang-orang dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sanggup melakukan hal yang lebih besar dari apa yang kau pikirkan dan doakan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam hidupmu. Dan terimalah urapan Roh Kudus, urapan yang membantu Anda, menghibur Anda dimanapun Anda berada, menguatkan Anda saat Anda tertekan. Roh Kudus yang selalu membawa Anda kepada jalannya yang terang. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom saudara, ibadah baru saja berakhir dan kami percaya perjumpaan dengan kasih ataupun anugerah Tuhan telah Anda alami. Firman Tuhan memberitahu kita agar sebagai orang percaya kita saling menguatkan, saling menasihati dan saling mendorong agar kita semakin giat melakukan pekerjaan baik ataupun kita menjadi orang yang rajin mendekatkan diri pada pertemuan-pertemuan orang percaya yang membawa kemajuan pada iman kita. Di Gereja Mawar Charon kami menyebut komunitas orang percaya ini dengan nama Connect Group. Karena itu bagi Anda yang belum memiliki komunitas